Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin perkenalkan, nama saya David Hidayat. Saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi Bisnis, dan dari Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang akuntansi manajemen. Nah, apa aja sih yang kita bahas? Yuk, simak. Untuk topik pembahasannya, saya akan menjelaskan terkait akuntansi manajemen, yaitu konsep dasar definisinya, tujuan, ruang lingkup, perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, serta sistem informasi akuntansi manajemen. Nah, definisi akuntansi manajemen secara global, yaitu apa itu? Akuntansi manajemen adalah suatu sistem akuntansi yang berhubungan dengan penggunaan informasi akuntansi beserta ketentuan yang digunakan oleh manajemen suatu organisasi dalam rangka membuat keputusan bisnis. Untuk definisi akuntansi manajemen menurut ahlinya, pertama ada dari Horngren tahun 1993, yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menganalisis, menyiapkan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi yang dapat membantu setiap jajaran eksekutif dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Terus ada definisi akuntansi manajemen menurut Suparno tahun 2000. Akuntansi manajemen adalah suatu kegiatan proses yang mampu menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen suatu organisasi yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka menjalankan fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4 ya. Pertama ada planning, organizing, updating, terus ada controlling atau yang singkat POAC. Definisi akuntansi manajemen menurut Mulyadi. Pengertian akuntansi manajemen yaitu suatu informasi keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan akuntansi manajemen kemudian dipakai untuk keperluan internal perusahaan. Terus ada juga definisi akuntansi manajemen menurut Cima, yaitu akuntansi manajemen adalah kegiatan identifikasi, pengukuran, analisis, penyiapan penyusunan, interpretasi, dan komunikasi suatu informasi yang dipakai oleh pihak manajemen dalam menerapkan fungsi manajemen itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa suatu organisasi telah sesuai dengan ketentuan dan terjamin akuntabilitas penggunaan sumber daya yang ada. Selain itu, akuntansi manajemen juga meliputi penyusunan laporan keuangan atau financial statement untuk kelompok atau bagian non-manajemen. Contoh pemegang saham, kreditur, otoritas pajak, badan pengatur, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa fungsi akuntansi manajemen dari berbagai sektor ya. Mungkin dari pertama, sektor pertama, yaitu manajer keuangan. Manajer keuangan membutuhkan informasi mengenai aktivitas keuangan perusahaan seperti modal kerja, biaya-biaya, tingkat pengembalian investasi, pengembalian modal, dan rasio keuangan. Kita ada dari manajer produksi membutuhkan akuntansi manajemen untuk informasi terkait rincian biaya bahan pokok atau HPP atau cost of goods sold ya. Seperti biasa, seperti biaya per unit produk, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, dan total keseluruhan biaya produk. Ketiga, dari manajer perusahaan, manajer pemasaran, sorry, marketing manager. Membutuhkan informasi terkait komponen biaya agar bisa menetapkan harga jual produk, serta sistem penjualan produk, kredit atau tunai contohnya, biaya komisi penjualan, biaya marketing fee, dan informasi terkait diskon terhadap produk tertentu untuk meningkatkan volume penjualan.
Lalu ada fungsinya untuk top manajemen. Top manajemen membutuhkan data dan informasi tersebut dalam rangka untuk pengambilan keputusan dan kebijakan strategis perusahaan seperti penyusunan anggaran, diversifikasi produk, ekspansi usaha, dan kebijakan investasi lainnya. Selanjutnya ada tujuan akuntansi manajemen. Pertama, menyediakan informasi terkait biaya produk, biaya jasa, dan biaya lainnya yang mungkin diperlukan oleh manajemen. Terus menyediakan informasi terkait biaya produk, biaya jasa, dan biaya lainnya yang mungkin diperlukan oleh manajemen atau perusahaan. Ketiga, menyediakan informasi terkait pengambilan keputusan. Nah, di sini ada beberapa ruang lingkup akuntansi manajemen. Karena tadi sudah memahami pengertian akuntansi manajemen, nah di sini kita ada contoh ruang lingkupnya. Menurut The American Institute of Certified Public Accountant, akuntansi manajemen dalam praktik yang luas dapat dikaitkan dengan tiga bidang berikut, yaitu ada manajemen strategi yang bertujuan untuk memajukan peran dari akuntan manajemen sebagai mitra penting dalam organisasi. Terus ada manajemen kinerja bertujuan untuk mengembangkan praktik dalam pengambilan keputusan suatu organisasi. Ketiga, manajemen risiko bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja terkait praktik identifikasi, pengukuran, pengelolaan, dan pelaporan risiko bisnis dalam mencapai tujuan perusahaan. Lanjut, sini ada informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen dirancang untuk pihak manajemen internal perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada digunakan hanya untuk kepentingan internal, manajemen perusahaan, dan tidak untuk dilaporkan ke publik. Dihitung berdasarkan kebutuhan manajemen perusahaan, karena setiap perusahaan memiliki perbedaan kebutuhan. Maka implementasi akuntansi manajemen juga berbeda-beda di setiap perusahaan. Informasi akuntansi manajemen umumnya dipakai oleh suatu organisasi untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, dilakukan tanpa mengacu pada standar akuntansi dan tidak mementingkan kepatuhan terhadap nilai profesi. Selanjutnya, ada cenderung melihat prospek ke depan, bukan histori masa lalu. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Di sini pertama ya dari aspek tujuannya. Tujuan utama dari akuntansi keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan akurat bagi pihak eksternal perusahaan sebagai investor, kreditur, atau pemerintahan. Jadi, laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan biasanya digunakan untuk nilai kinerja perusahaan dan menentukan keputusan terkait investasi atau pinjaman. Sedangkan akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi bagi manajemen internal perusahaan. Informasi ini digunakan untuk membuat keputusan bisnis sehari-hari, seperti perencanaan anggaran, penentuan harga, atau strategi bisnis jangka panjang. Jadi, akuntansi manajemen lebih berorientasi pada bagaimana perusahaan bisa meningkatkan efisiensi dan profitabilitasnya. Selanjutnya ada dari penggunaan informasinya. Akuntansi keuangan, penggunaan utamanya dari laporan akuntansi keuangan adalah pihak eksternal, seperti pemegang saham, kreditur, regulator, dan otoritas pajak. Mereka menggunakan laporan ini untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan terkait misalnya apakah mereka mau berinvestasi atau memberikan pinjaman. Kalau dari akuntansi manajemen sebaliknya, informasi yang dihasilkan dari akuntansi manajemen ditunjukkan untuk manajer dan pimpinan perusahaan. Mereka membutuhkan data ini untuk memantau operasional, merencanakan strategi masa depan, dan mengevaluasi efektivitas kebijakan
dari internal perusahaannya. Selanjutnya, dari sisi penggunaan informasinya. Akuntansi keuangan, penggunaan informasinya berupa laporan yang dihasilkan. Dan akuntansi keuangan bersifat standar dan terstruktur, seperti laporan laba rugi, neraca dan laporan arus kas. Semua laporan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diakui, seperti standar akuntansi keuangan atau SAK dan di Indonesia atau internasionalnya disebut International Financial Reporting Standard secara global. Karena laporan ini digunakan oleh pihak luar, mereka harus akurat, lengkap, dan sering kali diaudit. Kalau akuntansi manajemen, laporan akuntansinya biasanya nggak terikat oleh standar tertentu. Laporan ini bisa dibuat sesuai kebutuhan manajemen, seperti laporan biaya produksi, analisis margin, atau anggaran operasional. Fokusnya adalah pada informasi spesifik yang bisa membantu perusahaan dalam membuat keputusan strategis. Jadi format dan isi laporan ini lebih fleksibel. Selanjutnya, dari jenis laporannya. Kalau akuntansi keuangan, laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan bersifat standar dan struktur, seperti laporan laba rugi. Ini sama ya dari jenis laporannya. Ya, lanjut aja kita ke periode laporannya ya. Akuntansi keuangan, laporan keuangan biasanya disusun secara berkala, biasanya dalam jangka waktu triwulan atau tahunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pihak eksternal memiliki informasi yang terkini untuk menilai kinerja perusahaan. Kalau akuntansi manajemen bisa dilakukan kapan saja, tergantung kebutuhan manajemen. Laporan bisa dibuat harian, bisa mingguan, bulanan, atau bahkan kapanpun jika diperlukan untuk pengambilan keputusan yang cepat. Fleksibilitas ini penting karena perusahaan butuh informasi real time untuk menjaga agar operasionalnya tetap efisien. Harusnya ada sifat informasinya ya. Akuntansi keuangan bersifat historis. Artinya laporan ini mencerminkan kinerja perusahaan dalam periode waktu tertentu yang telah berlalu. Ini digunakan untuk melihat bagaimana perusahaan berjalan selama satu periodenya. Sedangkan akuntansi manajemen malah sebaliknya. Akuntansi manajemen seringkali bersifat prospektif. Selain menggunakan data historis, laporan ini juga mencakup proyeksi masa depan, analisis biaya, dan perencanaan. Informasi ini membantu untuk merencanakan dan membuat strategi ke depan. Selanjutnya dari segi peraturan regulasi. Akuntansi keuangan karena laporan ini diajukan kepada pihak luar atau eksternal, laporan ini harus mematuhi berbagai aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan perusahaan harus sesuai dengan SAK dan di beberapa negara lain, mereka harus mengikuti standar internasional seperti IFRS tadi. Selain itu, laporan keuangan sering diaudit untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap standar tersebut. Sedangkan akuntansi manajemen nggak terikat oleh aturan atau standar yang baku. Tujuannya lebih kepada bagaimana memberikan informasi yang paling relevan dan berguna untuk manajemen internalnya. Jadi tidak ada regulasi yang mengatur bagaimana laporan ini disusun ataupun dibuat. Dan seringkali nggak perlu diaudit oleh pihak eksternal. Ya, mungkin kita sudah selesai ya di akhir pembahasan. Buat teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin
Saya akhiri, sudah topik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.